Tuhan sambil persiapan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih sayang dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami adalah sebagaimana kami ada semua karena kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih sudah memberi kami kesehatan, memberi kami sukacita, kekuatan, kami boleh datang di dalam rumah ini. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur
yang layak menerima pengagungan dan penghormatan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama saya berkata, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Silakan duduk dulu sebentar, sementara saya akan bacakan protokol kesehatan buat setiap kita jemaat yang beribadah di tempat ini. Jemaat yang sedang sakit atau mengalami flu, batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di dalam ruang ibadah. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online atau melalui media sosial antara lain Facebook dan YouTube GBI Jalan Mutiara di rumah masing-masing. Jemaat masuk ke dalam ruang ibadah atau gedung gereja telah melalui proses pengecekan oleh petugas di depan pintu masuk gedung gereja. Jemaat wajib menggunakan masker dan selama beribadah jemaat tetap menggunakan masker. Disarankan masker medis kalau ada. Kemudian jemaat diwajibkan mengikuti arahan tempat duduk oleh petugas atau penerima tamu untuk dapat mengisi bangku terdepan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah tempat duduk. Tidak diperkenankan keluar masuk ruang ibadah kecuali kondisi tertentu dan mendesak. Tetap menjaga jarak aman, duduk ataupun berdiri dalam jangkauan kurang lebih 1 meter. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan atau bersalaman, hanya cukup memberikan salam dengan kasih, yaitu salam sehati dengan cara tangan disilangkan di depan dada sambil sedikit membungkukkan badan. Setelah selesai ibadah, saat keluar ruangan ibadah harap jemaat yang paling belakang terlebih dahulu, sekali lagi paling belakang terlebih dahulu untuk keluar, dan tetap menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter pada saat antri. Jadi dilarang bertumpuk ya Bapak Ibu. Dan untuk persembahan kolekte, baik persembahan umum ataupun dana pembangunan, dapat diberikan atau dimasukkan di dalam kotak persembahan di depan pintu masuk gedung gereja setelah selesai ibadah. Dan khusus untuk ibadah hari ini, perjamuan kudus, kami menghimbau, kami meminta dengan sangat Bapak Ibu saudara sekalian, nanti sisa-sisa perjamuan kudus sampahnya tolong dibawa keluar kembali, dan di depan ada tempat sampah, Bapak Ibu bisa buang di depan. Jadi nanti ada bungkus-bungkus tolong dibawa, termasuk juga bungkus permen atau apapun itu ya. Kami mohonkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita bangkit berdiri kembali bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Amin. Siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Mari kita bersama-sama sama-sama di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan yang kami cinta kami Tuhan.
mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya oleh darah anak hamba kami dilayakkan ada di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang layak dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang sudah memanggil kami. Tuhan yang berdiri mengetuk pintu hati kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Suasana yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh merenungkan Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Oh Tuhan, supaya Engkau juga boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin berkata-kata secara pribadi kepada tiap-tiap kami. Tuhan, kami datang beribadah, kami rindu Tuhan, kami bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan, iman kami bertambah Tuhan. Oh, kami menjadi lebih dewasa lagi dari hari-hari yang telah lampau. Dan kami boleh membawa terang Tuhan untuk menerangi Tuhan sekeliling kami. Sehingga dunia yang gelap ini Tuhan telah musnah, Tuhan telah punah Tuhan, karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan berkata-katalah, pakai hamba-Mu yang sederhana dan terbatas, Roh Kudus yang tidak terbatas dan jauh lebih dari yang lain. Kiranya Roh Kudus bekerja membantu kami, supaya kami bisa fokus, kami tidak ngantuk Tuhan, dan kami tidak Tuhan diganggu oleh pikiran-pikiran yang lain, oleh beban-beban dalam hidup. Tetapi kami memandang Tuhan, dan kami boleh berkata, ku merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dengar seluruh doa kami. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tuhan begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Kalau saya melihat gambar-gambar di sini, ada gambar salah satunya Tuhan yang berdiri di depan pintu hati. Ya, Tuhan yang berdiri di pintu hati dari saudara dan saya, sehingga hari ini kita, saudara dan saya, boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saudara sekalian, saya rindu pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup orang Kristen. Saudara sekalian, puji Tuhan, ya. Nah, saudara, apakah saudara adalah seorang yang selalu beribadah, yang menggunakan waktu yang ada untuk datang bersekutu seperti ini? Atau saudara berkata, wah, ya, kalau ada waktu, ya, wah, ini ada satu kesempatan saya hadir, tapi nggak setiap minggu, ya, tapi tidak setiap saat. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saudara dan saya ingin merenungkan tentang hidup orang Kristen, hidup saudara dan hidup saya. Nah, saudara sekalian, apa sih manfaatnya kalau kita berkumpul bersama seperti ini dan beribadah? Apa manfaatnya? Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak pernah bertanya apa-apa, seringkali itu hanya langsung saja. Saya juga beribadah, selesai ibadah dapat apa ya? Wah, kok rasanya nggak dapat apa-apa? Ya, saudara sekalian, ya kok biasa-biasa saja. Tetapi sebetulnya apa yang Tuhan rindukan sih? Kalau saudara dan saya boleh mendapat kesempatan duduk bersama-sama beribadah. Saudara sekalian, saya juga mengingat ya, ada satu saudara saya yang dulu jadi seperti penatua, ya, memang dia di gereja kita, penatua. Tapi sekarang tuh malah nggak ke gereja. Nah, saya kemarinnya berkata pada dia, harus pergi. Ada ayat Alkitabnya loh. Harus beribadah kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen yang apa, saudara-saudara, yang penuh semangat, yang maju terus, ya, yang tidak redup, ya, yang tidak ya biasa-biasa aja. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya saya ingin mengajak saudara dan saya, ya, untuk kita bertanya, apa sih manfaatnya kalau kita boleh berada bersama-sama seperti itu? Apa manfaat? Nah, saudara sekalian, yang pertama,
kita ini merenungkan Tuhan dan kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, pernah nggak kita terpikir, saya datang beribadah, sebetulnya tuh saya tuh merenungkan Tuhan. Mazmur pasal 1 dikatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, itu adalah orang yang berbahagia. Mungkin kalau kita berada di rumah saja, waduh, penuh kegiatan, ya, penuh kesibukan dari awal sampai akhir. Gak ada waktu. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau kita berkata, wah, terima kasih, ada hari Minggu di mana kita ini boleh datang kepada Tuhan. Mesti disempatkan, mesti diberi ya waktu untuk kita datang. Nah, saudara sekalian, untuk apa? Merenungkan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melakukan itu, nah saya berpikir begini, dampaknya ini apa? Nanti dalam hidup kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kan nggak ada gereja. Kita tetap juga ada, ya, ada kaitannya. Di hari-hari itu kita bisa merenungkan Tuhan dan bisa bersekutu dengan Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, saat ini, ya saudara sekalian, apa kita bisa, ya sebetulnya sedang apa sih? Sebetulnya kita ini sedang makan. Nah, saudara, kalau seringkali kita berbicara tentang makan, pasti saudara ingat makanan-makanan jasmani. Ya, siapa yang hobinya makan? Wah, banyak sekali ya, angkat tangan. Saya hobinya makan. Sampai udah pergi kemana-mana, ke restoran apa-apa, saya sudah pergi karena hobinya makan. Tetapi saudara sekalian, manusia hidup tidak hanya untuk makanan jasmani, tetapi kita juga membutuhkan makanan rohani. Nah, saudara sekalian, sebab itu makanan rohani kapan kita dapat? Nah, saudara, paling tidak hari ini, pada saat kita beribadah seperti ini, sebenarnya kita sedang makan makanan rohani. Dan biarlah itu makanan itu boleh lesat, ya, boleh memenuhi kebutuhan kita, sehingga di hari-hari yang berikutnya kita juga menggunakan waktu untuk makan makanan rohani. Saudara sekalian, kalau kita berbicara ini paling gampang ya. Kalau kita makan makanan jasmani hari ini, apa besok nggak makan? Apa lusa nggak makan? Atau hari berikutnya nggak makan? Nah, demikian juga makanan rohani. Kalau kita berkumpul bersama hari ini makan makanan rohani, kita merenungkan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita saudara sekalian dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan rasa, waduh ya, rasanya luar biasa senang, luar biasa. Apa namanya, kita merasa menjadi orang yang bebas dan merdeka. Saudara sekalian, makanan rohani melalui apa sih? Melalui puji-pujian tadi yang disampaikan ya oleh apa namanya para pengerja dan juga aktivis. Mereka sebagai MC dan singer, termasuk musik ya. Saudara sekalian, mereka menyanyi, mereka mempersiapkan dengan sungguh, membuat kita bisa bersukacita dan membuat kita bisa apa namanya, wah, menaikkan pujian. Saudara sekalian, tadi saudara dapat apa dari puji-pujian? Wah, dikatakan saudara sekalian, ku bebas, ya, dikatakan dia mulia. Oleh darahnya, ya, dia yang tebus saya. Dia beri kemerdekaan dan kebebasan. Wah, saudara sekalian, itu makanan rohani. Sehingga saudara pulang dari tempat ini, waduh, rasanya plong, ya. Ada masalah? Ada penderitaan? Ada sakit mungkin? Ada. Tetapi kita berkata, mulia dia Tuhan, luar biasa dia, hebat, dia Allah kita, ku sembah dia, ku puji dia merdekakan saya dengan darahnya. Ya, saudara sekalian, itu menjadi satu kekuatan baru, semangat baru sebagai anak Tuhan mengikut Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita di dalam beribadah ada apa sih, saudara? Nah, hari ini saudara sekalian itu ya di dalam gereja tiap-tiap bulan, mungkin tidak sama ya, ada gereja lain yang tidak tiap bulan, tapi di gereja sini setiap bulan. Umumnya minggu pertama itu kita perjamuan kudus.
Nah ini saudara sekalian, coba kalau saudara nggak ke gereja, bagaimana? Ada perjamuan kudus itu untuk mengingatkan kalau kita membaca. Bagaimana ya saudara dan saya itu diberi oleh Tuhan kasih karunia-Nya sehingga kita itu boleh dikuatkan, kita boleh berkata bahwa kita benar-benar orang yang penuh dengan kemenangan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki janji Tuhan untuk boleh masuk di dalam kerajaan-Nya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara sekalian, seperti itu ya. Kita diingatkan Tuhan telah menyerahkan dirinya, menyerahkan kehidupannya sampai nyawanya ya. Saudara sekalian, darahnya tertumpah itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, pernah nggak kita berkata, Tuhan, aku pengen balas cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kalau saudara kita tidak sering melakukan perjamuan kudus, mungkin lupa hal-hal yang seperti itu. Nah, firman Tuhan dikatakan ini harus dilakukan karena aku akan datang kembali. Nah, saudara sekalian, apa lagi yang kita belajar? Ya, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Pada saat ini, nanti waktu firman dibaca, setelah itu makanan rohani. Waktu kita bersama mau merenungkan seperti ini, dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, itu adalah makanan rohani. Sehingga saudara sekalian, secara jasmani kita sehat kuat, tetapi secara rohani kita juga harus sehat dan kuat. Saudara sekalian, yang kedua, ya, saudara saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-24. Saudara sekalian, hidup orang Kristen. 1 Petrus 2, ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh dulur-dulurnya kami telah sembuh. Saudara, ini firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin hari ini saudara dan saya ada di tempat ini. Wah, anak saya atau mungkin orang tua saya ya tidak bisa hadir. Saudara sekalian, kita bisa sharing, bisa bersaksi. Oh iya, luar biasa Tuhan ini. Kita adalah orang yang dimerdekakan. Dia dengan darahnya yang telah menebus saya, sehingga saya orang berdosa boleh dimerdekakan dan dosa itu boleh dibuang. Ya. Nah, saudara sekalian, kita boleh bersaksi. Di mana ayatnya? Ada. Kadang-kadang orang berbicara nggak ada ayatnya. Saudara bisa tahu 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Mari kita ingat itu ya, dan katakan itu ada. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan ya, sehingga dikatakan apa? Hidup, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Kita mati terhadap dosa. Nah, benar apa enggak? Kita mati terhadap dosa enggak? Saudara sekalian, Yesus yang melakukannya, sehingga saudara dan saya itu memiliki satu kesempatan mati terhadap dosa. Mau apa enggak? Karena mati terhadap dosa itu bukan Tuhan saja, kitanya diberi masukan dan kitanya harus menjalankan firman itu. Itu satu tindakan, tidak mudah. Jadi Tuhan melakukan bagiannya, tetapi saudara dan saya juga harus melakukan bagian kita, sehingga benar-benar kita itu menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Lalu dikatakan di sini hidup untuk kebenaran. Nah, bagaimana kita hidup untuk kebenaran atau asal hidup? Pokoknya yang saya pikir enak, udah, mau itu bagus, tak bagus, mau benar, tak benar, nomor 2.
Tapi apa kita berkata Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran. Kalau mau hidup dalam kebenaran, pasti kita apa? Harus makan firman, harus berdoa, harus membaca firman. Dan membacanya bukan hanya baca. Oh, ada orang yang berkata gitu, saya baca firman 1 hari 5 pasal. Wah, luar biasa ya saudara, luar biasa. Tapi dapat apa? Yang dibaca itu nangkep enggak? Ngerti enggak? Nah, saudara, itu menjadi satu tanda tanya. Tapi ada orang yang berkata gini, aduh saya ada waktu membaca firman. Nah, saudara sekalian coba ini dikatakan, untuk hidup dalam kebenaran nggak mungkin kalau kita nggak punya firman. Yang pertama itu ada kemauan, yang pertama ada tindakan, dan kemudian nanti itu presentasenya itu tidak langsung, tapi terus ya sedikit demi sedikit bertumbuh bertambah-tambah. Jadi saudara sekalian, kalau saya merenungkan ini, waduh, ini luar biasa. Ini harus kita benar-benar merenungkannya dengan baik, ya. Jadi saudara sekalian, dikatakan kita perlu ikut perjamuan kudus. Kalau kita nggak datang ke gereja, waduh, bagaimana? Kita perlu ikut perjamuan kudus. Nah, saudara sekalian, yang kita katakan perlu ikut perjamuan kudus, kenapa? Karena Tuhan yang minta. Tuhan sendiri yang minta. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Saudara boleh tulis ayat-ayat kalau nanti ingin berbicara pada anak atau kakak, adik, orang tua yaitu yang tidak bisa hadir karena masih COVID, ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk saya baca dari ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, lagi saya berkata ini seluruhnya Tuhan. Perbuatlah ini, ya, perbuatlah ini. Makanya perjamuan kudus itu dilakukan di gereja-gereja. Ada yang bulan sekali, ada yang beberapa bulan sekali, ya. Tapi ada di sana. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan itu boleh diingatkan bahwa Dia itu hidup itu karena Yesus Kristus. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata, hidupku bukannya akulah, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara sekalian, ayat 24 berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi nanti kalau saudara dan saya ikut perjamuan kudus makan roti itu, saudara ingat, perbuatlah ini. Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Dan kita harus mengingatnya. Ya. Ayatnya yang ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara sekalian, dikatakan minum anggur, yaitu yang melambangkan darah Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk saudara dan saya, sehingga darah itu dapat menghapuskan segala dosa yang ada di dalam kita, sehingga kita memiliki hati yang bersih. Nah, saudara sekalian, dikatakan di sini, perbuatlah ini. Artinya apa, saudara? Artinya orang itu yang namanya Kristen harus datang ke gereja, karena di dalam gereja ada perjamuan kudus. Nah, waktu sebentar saudara keluar dari tempat ini diingatkan, oh, hidup saya itu ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan hidup di dalam saya. Tuhan yang memberi kemerdekaan dan kebebasan kepada saya atas kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa kegelapan. Saudara sekalian, ini luar biasa, ya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan melakukan itu.
Jadi setelah manfaat kita beribadah, tapi dikatakan di situ kita bersekutu dan menemukan Tuhan. Yang kedua, di situ ada perjamuan kudus, sehingga saudara dan saya boleh mengingat kembali dan terus menjadi orang yang berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau orang bilang terima kasih berarti dia terima sesuatu. Terima enggak? Terima. Yaitu Tuhan berkata, kalau aku memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Amin, saudara. Amin ya. Saudara yang ketiga, saudara sekalian, itu saudara kita kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Banyak orang Kristen yang nggak ibadah. Ada juga yang ibadahnya kalau hari Natal aja. Ya, ada saudara sekalian. Tapi tidak berusaha setiap minggu saya ada di sana. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya beribadah pada Tuhan. Saya bersekutu dengan saudara seiman, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman, dan membuka hati supaya Roh Kudus boleh memberi pengetahuan dan membantu saya hidup di jalan kebenaran. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, saudara, saya ingin mengajak kita membuka Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara sekalian, ngapain sih ibadah di rumah aja lah, nonton TV aja lah, atau YouTube dan sebagainya. Terus sekarang memang Tuhan berkata pertemuan ibadah. Kenapa sih saudara? Karena Tuhan mengajar kita sebagai anak-anaknya supaya kita hidup itu tidak sendiri, tidak single fighter, tetapi bisa bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman. Ya, bisa saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Saudara sekalian, seperti itu dikatakan di sini, jangan kita meninggalkan ya pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara sekalian, di rumah tangga saudara, siapa yang nggak ibadah? Nah, ini kalau nggak ada ini karena usia lanjut atau masih kecil, itu karena sekarang sedang dikatakan mesti hati-hati ya. Dan ini saya lihat juga banyak anak-anak muda dan juga ya yang sudah ibu-ibu ya hadir bapak-bapak datang ke ibadah pun. Tetapi saudara sekalian, walaupun tidak ada masa seperti ini, bagaimana saudara di dalam rumah tangga, anak, orang tua, itu bahkan sampai kakek nenek yang tinggal di rumah, pergi nggak beribadah? Sekalian ini penting ya. Saudara dan saya harus menyampaikan berita ini, karena ini firman Tuhan yang harus disampaikan, tidak menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara sekalian, kalau Tuhan mengatakan seperti ini, maka kita ya dikatakan di sini, marilah saling menasihati. Nah, berarti saudara dan saya punya tugas. Kita mengajak, ayo bagaimana caranya? Jangan maksa, ya. Tapi kita juga bisa, ayo ya maksudnya mengajak dengan penuh sukacita, dengan tawaran-tawaran yang menyenangkan, ya. Yuk kita pergi ibadah yuk, nanti setelah selesai dari ibadah, wah kita juga mau pergi, makan kayak gimana gitu, ya. Atau kita mau jalan-jalan kayak, bukan saat seperti sekarang ya, mungkin udah suasana lebih baik, kita bisa melakukan itu. Sehingga orang, waduh kepingin ya, ayo mesti beribadah, tidak meninggalkan persekutuan. Tapi kita bisa menjadi orang yang memberikan nasihat. Karena saudara dan saya sering bertanya, wah hidup orang Kristen itu apa lagi ya? Saya udah ke gereja, saya udah dengan setiap minggu. Nah tapi ada ini saudara yang kita boleh lakukan. Apa saudara? Menasihati. Itu ayatnya yang ke-25 ya, Ibrani 11.
kita perlu menasehati mereka yang tidak melakukannya. Dan dikatakan apa? Semakin giat. Saudara udah giat kok, semakin. Saudara sekalian, semakin apa artinya? Artinya berarti kita berkata ini penting. Ini harus diprioritaskan. Saya harus bayar harga untuk saya boleh tetap berada, datang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Setelah makin kita usianya bertambah, itu artinya menjelang ya hari Tuhan mendekat. Mungkin belum tentu kiamat, tapi siapa tahu kita diangkat lebih dulu ya. Dan jangan berkata pasti mama, pasti papa, pasti oma, pasti opa. Belum tentu, banyak anak-anak muda yang berangkat lebih dulu. Jadi setelah mari melakukan semakin giat menjelang ya, itu hari-hari yang mendekat dan kedatangan Tuhan. Menjelang hari-hari kita titik berhenti di dalam dunia ini. Dan setelah kita tidak bisa, ya sayang sekali ya, kok udah berhenti, saya lagi mau giat. Nah, jangan, mari sekarang kita melakukannya. Ya, inilah yang diberikan kepada Tuhan yang kepada kita. Saudara sekalian, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Saudara, apa firman Tuhan berkata? Firman Tuhan berkata begini, latihan badan terbatas gunanya. Latihan badan itu bagus nggak? Bagus. Banyak orang yang latihan badan biar sehat, biar umur panjang. Latihan badan itu bagus nggak? Karena banyak orang malas, tidur aja, makan aja, tidur lagi ya. Tapi ada orang bilang ya boleh, ada makan, ada tidur. Tapi ayo latihan, olahraga, latihan ya. Latihan badan, tapi dikatakan apa tadi? Terbatas gunanya. Terbatas. Dibandingkan dengan apa? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara sekalian, ibadah berguna untuk hidup ini. Saudara, seringkali kita berkata, saya ibadah untuk apa? Masa depan. Enggak loh saudara, untuk hidup ini itu berguna. Karena saudara, kalau kita datang terus pada Tuhan, berarti kita ini bersekutu dengan Tuhan. Kita ini dituntun Roh Kudus di dalam langkah-langkah hidup kita. Sehingga saudara, orang-orang bisa lihat, wah dia ini memang sederhana, tapi penuh sukacita. Ada pergumulan, ada penderitaan, ada. Setiap orang di tempat ini, walaupun dia hamba Tuhan, pasti ada. Tetapi saudara sekalian, yang seperti itu, penderitaan, kesulitan, pergumulan, itu bukan di depan, tetapi itu ada di belakang. Yang tampak di depan apa? Sukacita, penuh dengan ucapan syukur, berkemenangan, sehat, kuat. Kenapa saudara sekalian? Karena ibadah itu berguna untuk hidup ini. Hidup di dalam dunia ini, tetapi juga saudara sekalian untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara sekalian, kita tidak beribadah untuk masa yang akan datang aja, tapi di masa sekarang. Saudara sekalian, kita menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Amin saudara. Jadi saudara dan saya ini sebetulnya anak emas dari Tuhan. Tuhan begitu mengasihi dan Tuhan selalu berkata, aku ada, aku menolong engkau, aku membuka jalan, aku memberkati, aku memberi sukacita. Dan berkat itu tidak selalu berupa apa? Tidak selalu berupa kekayaan, tapi berkat itu juga berupa apa saudara? Berupa rasa tenang, rasa damai, rasa sukacita, rasa cukup. Ini tidak mudah. Saya selalu diingatkan firman Tuhan waktu Daud berkata, Tuhan gembala takkan kekurangan aku. Apakah ada di tempat ini saudara yang berkata, takkan kekurangan aku? Ini penting loh, kalau saudara merasa cukup, tidak kekurangan
luar biasa sukacitanya. Bukan cukup tidak kekurangan lalu malas bekerja, bukan. Kita tetap ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu kita menjadi berkat, menabur berkat Tuhan kepada banyak orang yang membutuhkan. Saudara sekalian, ayo kita mau hidup untuk diri sendiri atau mau hidup untuk banyak orang di sekeliling kita. Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan dari Jawa Timur, dia berkata, saya setiap minggu memberikan makanan ditaruh di kotak, 50 kotak. Untuk siapa? Tukang-tukang beca. Ini tinggal di satu desa, saudara. Tapi dia bisa menjadi berkat. Saya berkata, puji Tuhan. Saudara, apakah kita mau menjadi orang yang dipakai Tuhan? Bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara sekalian, kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya berkata, aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Kalau sebentar kita pulang satu persatu, orang mengenang hidup kita. Oh, dia sudah pulang. Siapa dia sih? Ya, biasa-biasa. Oh, dia sudah pulang. Siapa dia sih? Dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau saudara? Mau saudara? Saudara sekalian, engkau dan saya dalam hidup ini bisa dipakai oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Saudara sekalian, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi beribadah itu perlu latihan. Tidak gampang seperti membalik tangan. Beribadah itu perlu latihan. Dan itu kemajuannya itu ya, presentasi kemajuannya itu ya, tidak langsung, tidak wah begitu ibadah terus kita menjadi orang yang 100%, mungkin 20%, tetapi bisa kok sekarang 25 ya, kok sekarang 30 ya. Terus sekalian latihan ibadah itu membutuhkan latihan. Mari kita mau juga berlatih di dalam banyak hal. Kita berlatih terus supaya kita boleh terus lebih dekat pada Tuhan dan terus persekutuan dengan Tuhan terus kita rasakan. Saudara sekalian, yang keempat, mari kita lihat 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama. Nah, ini saudara saya ambil ini ya, akan tema ini dari sini. 1 Petrus ya. Petrus pasal yang keempat. Saudara sekalian, saudara kok membaca ini ada tema hidup orang Kristen. Nah, saudara, tapi ayat pertama berkata demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara renungkan ayat ini. Ini pengen ngomong apa sih Petrus pengen ngomong seperti apa? Saudara sekalian, seringkali kita ini penderitaan Kristus. Wah, garang kepala hebat Kristus. Nggak ada hubungannya sama kita. Tetapi saudara sekalian, ayat ini berkata apa? Kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi saudara sekalian, kita merasakan penderitaan Kristus memberikan kepada kita manfaat yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan ini berkata, kamu pun ya dikatakan di sini mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi saudara, saya beberapa hari ini membaca dalam firman Tuhan tentang penderitaan. Loh, orang lain kan nggak mau menderita, maunya bahagia, maunya berkat, maunya senang, ya, maunya tentram, maunya cukup semuanya. Tetapi saudara sekalian, pernah nggak kita berpikir ada yang namanya penderitaan yang Kristus sudah lalui dan kita pun dikatakan ada?
menikmati. Ada kita hidup di dalam penderitaan ini. Selesai kali kita di dalam jemaat Tuhan. Justru orang-orang yang hebat, yang aktif, yang dipakai Tuhan. Waduh, saudara sekalian, yang mau menderita. Saudara sekalian, kalau kita berkumpul, kita mau, ayo kita melakukan sesuatu. Kita melayani Tuhan. Kita bersama-sama bergandengan tangan. Saudara, pasti kita punya mendapat pikiran orang, kemauan orang, ya kan? Kita mesti, waduh, orang yang berkumpul bersama untuk mau maju di dalam Tuhan, pikirannya 10 orang ya 10 pikiran, 10 orang ya 10 kehendak. Bagaimana kita bisa bisa bergandengan tangan? Di sini dikatakan menderita. Berani? Males lah, di sana nggak enak. Pindah gereja, di sana nggak enak. Orangnya sombong-sombong. Kok nggak bisa terima orang sombong? Sebenarnya jangan juga berkata saya bisa. Saya pun belajar. Saya juga sama seperti saudara sekalian. Tapi kita harus dikatakan mempersenjatai diri saudara. Harus belajar untuk bisa berkorban. Nah ini banyak orang nggak bisa. Aduh, dia ini bisanya cuma jelek-jelekin orang. Ada di antara teman-teman kita mungkin bisa kita bekerja sama. Wah, tak bisa. Pindah lagi. Nanti di sana juga sama, ketemu orang yang sama lagi. Nah, saudara sekalian, Kristus sudah menderita satu penderitaan. Kita pun sebagai anak Tuhan menderita, mungkin memberikan waktu kita, mungkin kita membantu menuntun orang kepada Tuhan, mungkin kita juga bisa menerima, memaafkan orang, bisa kita juga bergandengan tangan dengan orang yang rasanya udah gak cocok nih kita, tapi dia anak Tuhan ya. Tapi kalau dilihat-lihat ada hal yang benar ya dia. Ada yang benar, ada yang masih belum benar. Saudara bisa mendoakan. Tadi dikatakan kita menasehati. Nasihatnya bagaimana? Jangan dengan keras, dengan lemah lembut. Ini tidak mudah. Saya pun belajar saudara. Sudah lulus? Ya masih banyak yang belum lulus. Tapi kita harus mengerti hal ini. Ya, nah saudara sekalian, tadi saya ingin mengajak saudara apa? Ini loh saudara sekalian, hidup orang Kristen, ya ayat 7 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita tuh harus menguasai diri, bukan teman-teman kita. Kita dulu harus menguasai diri, sehingga nanti kita menggandeng tangan orang-orang mulai belajar juga menguasai diri. Kalau semuanya bisa menguasai diri, waduh, kita akan mencapai goal yang akan kita tuju. Kita akan bisa melakukan sesuatu dengan oke. Tetapi sebelum itu, dikatakan kita belajar menjadi contoh teladan dulu, menjadi panutan dulu. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudara sekalian, ayo, ada kasih nggak ini? Kalau dia baik sama kita, dia kasih sama kita baik sama dia, kita kasih sama dia. Tapi kalau enggak, kita harus duluan kasih. Bagaimana? Tapi firman Tuhan berkata, kasih dia. Jadi ini penderitaan enggak ini? Ini enggak mudah, saudara. Ini bayar harga, ini penderitaan. Tetapi saudara, temanya berkata apa? Hidup orang Kristen. Saudara dan saya orang Kristen kan? Nah ini coba hidup nih. Ayo, kita kalau nggak mau tahu modelnya, nggak mau mempelajari modelnya, dikatakan di sini, kasih sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Wah, kadang-kadang harus beri tumpangan, harus membuka diri, membantu orang. Bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang berkata begini. Kalau sebentar kita pulang ke Tuhan, sudah memberi tumpangan.
mengasihi, ya, oh sudah menguasai diri. Sudah sekali. Mari, ya, ini bukan asal-asal, perlu kita merenungkannya. Nanti saudara pulang ke rumah baca lagi ya. Tuhan, saya mesti belajar ini bagaimana nih Tuhan. Mesti belajar walaupun sulit, walaupun nggak mungkin bisa kalau dengan diri sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Dikatakan apa ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik, saudara sekalian, di dalam jemaat ini pasti ada hamba-hamba Tuhan, ya. Pasti namanya disebut pejabat gereja. Dan saudara sekalian, bagaimana kita sebagai pejabat gereja bisa kita melakukan ini, hidup sebagai orang Kristen supaya kita memberi teladan? Oh, tentu tidak 100%, itu satu pergumulan, satu usaha, tetapi ada yang dilakukan dan ada perkembangan, ada kemajuan yang dicapai. Nah, saudara sekalian, ada yang disebut pekerja. Pekerja itu apa? Nah, pekerja tugasnya bekerja loh, saudara. Namanya aja pekerja. Bekerja. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih ya. Tuhan kok beri kepercayaan kepada kita semua ini, ya, kepada semua pejabat hamba-hamba Tuhan di sini. Ada yang lebih senior dari saya, sudah melayani Tuhan luar biasa. Oh saudara, kami ingat senantiasa ya di dalam sejarah, tetap selalu ingat. Dan juga ada pengerja yang sudah melayani, ya terus-menerus puluhan tahun. Wah, luar biasa. Mungkin dia tidak menonjol, tidak memimpin-mimpin, tapi dia berdoa setiap luar biasa. Dia yang terus berdoa bagi gereja ini, sehingga gereja ini boleh ada. Nah saudara, orang bertanya, Bu, itu apa sih bedanya? Pejabat gereja, pengerja gereja, aktivis gereja, pemain musik, tamborin, singer, ya, apa namanya, MC, pengakat persembahan, penerima tamu, pembersih gereja, itu aktivis. Terus kayak apa sih bedanya dengan jemaat? Saudara sekalian, memang ada beda. Tetapi yang diharapkan Tuhan, jemaat harus jadi aktivis. Aktivis harus jadi pengerja. Pengerja dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, harus jadi hamba Tuhan. Kalau enggak, ya harus terus menjadi pekerja yang dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, jadi kita di dalam kehidupan yang ada perubahan, peningkatan. Jemaat tidak boleh jemaat terus. Ayo maju, ayo melayani Tuhan. Ayo maju. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dididik oleh Tuhan. Kalau jemaat ini semua menjadi aktivis, menjadi pengerja, menjadi hamba Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang duduk di tengah-tengah ini? Tuhan panggil lagi jiwa-jiwa baru. Mau saudara? Amin. Ya, amin saudara sekalian. Kita harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Dikatakan di sini kita semuanya maju bagi Tuhan. Dan Tuhan sendiri, ya, sesuai dengan kita melihat sekarang ini, ya, ini banyak hamba Tuhan di sini, para pejabat termasuk saya sudah usianya nenek kakek, ya, sama Bapak Gembala. Nah ini kan harus ada penerus, anak-anak muda. Ayo generasi baru, mari bersama-sama dengan kita yang masih hidup beberapa tahun, sehingga nanti waktu kita nggak ada, saudara bisa melanjutkannya. Amin saudara. Amin. Tuhan yang terus berkata apa? Ayo, karena gerejanya itu harus terus maju. Karena banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Saudara sekalian, saudara dan saya pemimpin, kita harus berdoa bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Saya doakan itu, bukan ya, yang belum percaya. Doakan ada waktunya di mana kita menabur benih firman dan dia menjadi percaya. Saudara juga begitu. Orang di sekitar saudara yang belum mengenal Tuhan, ini tugas kita semua untuk kita mendoakan mereka. Dan untuk kita bisa hidup menjadi teladan, hidup yang benar tadi, bisa memberi, bisa mengampuni, memaafkan, bisa memberi tumpangan, ya, supaya orang-orang di luar yang belum kenal Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan.
Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini apa? Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Berbicara itu seperti menyampaikan firman. Menyampaikan firman nggak main-main, ya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita bicara asal bicara, kita memfitnah orang, kita jelek-jelekin orang, saudara bagaimana coba? Jangan dikatakan di sini berbicara seperti orang menyampaikan firman. Artinya apa? Ada berkat, ada kebenaran yang kita berikan. Kalau belum ada, jangan asal bicara, nanti bisa salah. Ya. Nah, ini dikatakan di sini. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi melayani itu kok sampai saudara bisa, itu adalah kekuatan Allah. Kita tidak berdiri di depan dan berkata, lihat saya ini, nggak ada yang seperti saya. Tidak. Kekuatan Allah yang membantu kita untuk kita melayani. Dan kita juga memang harus menjadi pelayan-pelayan. Dikatakan di tempat firman Tuhan ini, ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus yang memiliki kuasa. Yesus Kristus yang memiliki kemuliaan. Ada orang datang, Bu, terima kasih ya, firman-Nya luar biasa. Amin. Wah, dalam hati kecil semuanya luar biasa. Tapi langsung ingat, Yesus Kristus ya. Bukan kamu, Yesus Kristus yang harus dimuliakan dan ditinggikan dan diagungkan. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita menaikkan pujian tadi yang pertama, ya, dimuliakan, ditinggikan. Saya minta senior dan tadi MC beserta membantu. Mari kita naikkan pujian ini, saudara. Kita diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Waktu kita menaikkan pujian ini, siapa yang harus tinggi dan mulia? Yesus Kristus. Saudara sekalian, mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau saja Tuhan. Dan mari kita menghampiri Tuhan dan menyembah Tuhan. Kemudian saya akan serahkan untuk pelayanan perjamuan kudus ya kepada banyak Bapak Pemuda Muda Andreas Teti.
kita berbagi, kita jalani, tetapi biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi dan siang hari ini Tuhan, yang olehnya kami boleh kembali diingatkan untuk kami terus membawa hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, orang lain boleh diberkati Tuhan, bahkan Engkau ditinggikan, diagungkan Tuhan. Siang hari ini Tuhan kembali Kau ingatkan bagi setiap kami, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, roti dan anggur yang sebentar kami akan terima Tuhan. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah, pengumpulan roti dan anggur yang kami boleh terima Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh diberikan pengharapan yang baru, kami boleh diberikan kekuatan yang baru. Bahkan kami yang sakit, kami percaya melalui darah-Mu yang kudus kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Sebelum kami lebih jauh lagi Tuhan untuk masuk dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus, layakan kami, kuduskan kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang sudah menerima roti dan anggur, kita angkat roti tinggi-tinggi atas kepala kita. Mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah oleh karena dosa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Kita percaya bahwa darah daripada Kristus yang sudah tercurah boleh menyembuhkan, memulihkan setiap kelemahan kita, menyembuhkan setiap satu penyakit kita dengan firman Tuhan. Sesudah itu, yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bukankah cawan anggur yang kita atas-atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku benang kata kasihnya kepadaku, kasihnya bahkan hidupku menang dan
kami. Tuhan sudah sembuhkan kami dari segala kelemahan tubuh sakit penyakit kami. Kami percaya bila kami tinggalkan tempat ini, kami akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, keluarga lepas keluarga. Dan Tuhan, Engkau senantiasa boleh menyertai akan setiap kehidupan kami, baik dalam usaha, pekerjaan, hidup rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Kami terus berdoa pada siang hari ini Tuhan, buat renovasi akan pembangunan gereja di tempat ini. Kita boleh melihat bahwa perkara-perkara ajaib yang Tuhan terus boleh nyatakan di tengah-tengah kami. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sukar, tapi boleh gereja-Mu Tuhan izinkan untuk boleh terus membangun. Dan semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Kami terus berdoa buat Tuhan akan dana yang kami butuhkan. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan penuhi dari segala apa yang boleh kami perlukan. Kami percaya Tuhan sudah memulai, Tuhan pun akan menyelesaikan dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan hari ini. Persembahan kolek dan persembahan perpuluhan yang kami kembalikan, juga persembahan untuk pembangunan. Dan kami percaya apa yang kami tabur, itulah yang kami akan Tuhan. Kami belajar, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang. Kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat hati kita. Kita boleh pulang dengan bawa berkat daripada Tuhan. Anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa kita Yesus. Cita kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, dan kekuatan yang luar biasa dari Allah Kudus boleh menyertai kita, memberkati kita mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Bapa, terima kasih.